Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengawali apa yang biasa kita sampaikan dari wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, hadis yang memberikan motivasi kepada kita semuanya sebagai seorang thalabatul ilm, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita di antara barisan mereka yang selalu memiliki perhatian kepada ilmu, karena sungguhnya dunia ini tidak akan baik kecuali dengan keberadaan orang-orang yang mereka selalu berinteraksi dengan ilmu, disertai dengan hati yang memiliki khasyatullah. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Sesungguhnya dunia dengan isinya terlaknat. Ini terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila dunia ini diisi dengan zikrullah wa mawalah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan selalu dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan keberadaan orang-orang yang alim dan muta'allim. Keberadaan orang yang mereka alim rabbani, dan orang muta'allim, orang yang alim berilmu dan mereka membimbing manusia dengan ilmu, dan orang-orang yang mereka selalu belajar. Dua-duanya adalah kelompok yang berinteraksi dengan ilmu. Bersatunya antara ilmu dengan khasyatullah, itulah yang akan menghasilkan suasana terbaik dalam kehidupan. Orang-orang yang mereka berilmu akan tapi tidak memiliki khasyatullah, banyak mengantarkan kepada menjadi mujrimin, orang yang mujrim. Dia berilmu tidak memiliki khasyatullah sebagaimana orang-orang Yahudi. Demikian pula orang mereka memiliki semangat beragama, akan tapi tanpa dibimbing dengan ilmu, dia pun akan masuk ke dalam lorong-lorong kesesatan. Dan demikian pula ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib bagaimana mengingatkan kepada kita agar kita menjadi dua di antara tiga kelompok manusia. An-nasu salasah, manusia itu ada tiga macam. Alim rabbani, orang yang alim, yang mereka beramal dengan ilmunya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki rasa takut kepada Allah, dan dia rabbani, dia yurabbin nas, dia membimbing manusia, mentarbiyah manusia, mengajari manusia, mengantarkan manusia sehingga faham dengan ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Alim rabbani.
tingkatan yang paling tinggi di antara kelompok manusia, dan tentunya sekalipun orang yang alim juga bertingkat-tingkat. Para ulama memiliki derajat yang bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keilmuan yang dimiliki ulama tersebut. Yang kedua, muta'allim ala sabili najah, orang yang mereka selalu belajar ilmu dalam rangka menempuh jalan keselamatan. Dia belajar ilmu dengan membersihkan niat-niat yang akan mengotorinya dari unsur dia menginginkan target-target duniawi, liyusiba bihi arada minad dunya. Dia belajar ilmu akan tapi memiliki target-target duniawi, maka orang demikian kata Nabi, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium jannah. Atau dia punya pula target ketenaran, kemudian memalingkan wajah manusia kepada dirinya, dia biar bisa dianggap jagoan. Ini pula Nabi katakan, adkhalahullahu an-nar, Allah akan masukkan dia ke neraka. Dia belajar ilmu liyubahi bil ulama wa liyumari bi sufaha wa liyasrifa anhu wujuhan nas, biar bisa mendebat atau bisa berbangga di depan para ulama sehingga dia masuk dalam kelompok jagoan, atau dia bisa mendebat orang-orang bodoh, atau dia dalam rangka memalingkan wajah manusia kepada dirinya. Ini semuanya niat-niat yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mereka belajar karena Allah, dia berusaha untuk faham bagaimana menjadi hamba Allah, bagaimana bisa membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari awal dia niatnya bagaimana memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Di antara yang layak untuk kita banggakan, ikhwati fillah, mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita selalu di atas jalan orang-orang yang mencari ilmu dan tidak pernah puas dengan ilmu yang kita dapatkan, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memerintahkan nabinya untuk selalu meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Hadis yang layak untuk kita berbangga dengan apa yang menjadi predikat seorang talibul ilmi, talabatul ilm, baik kita yang berada di ma'had dan kita yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang slogan kita atau moto kita sebagai kampung santri, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mudah-mudahan bukan sekedar slogan, akan tetapi bagaimana kita mewujudkan diri kita masing-masing mencintai ini ilmu. Jangan sampai kita berada di tengah-tengah sumur, dekat dengan sumur, akan tapi merasa tidak pernah membutuhkan airnya. Justru orang lain yang datang jauh-jauh ke sini dalam rangka mengambil ilmu, menimba ilmu, sedangkan kita yang telah diberikan oleh Allah kenikmatan dan kemudahan, kita tinggal di sini, kemudian tidak pernah ada perhatian kepada ilmu. Kesibukan kita tidak diragukan lagi, setiap kita sibuk. Sebagaimana para sahabat juga semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, akan tapi satu yang tidak pernah ditinggalkan, bagaimana selalu menyempatkan diri mendapatkan ilmu yang merupakan kebutuhan asasi. Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna.
wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wal ardi hatta al hitan fil ma wa innal ulama wa inna fa wal fadlul alim wal fadlul alim ala al abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Yang mananya ikhwani fillah kurang lebih dalam kandungan hadis tersebut, yang pertama, barang siapa yang dia mencari ilmu, berjalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan ke jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Para ulama menjelaskan salaka tariqan yaltamisu fi ilman, yang pertama dia berjalan secara hissi. Ini melangkahkan kakinya ke tempat-tempat di mana diajarkan ilmu, sehingga dia berangkat melangkahkan kaki ke tempat yang akan dia dapatkan ilmu. Yang kedua, dia melakukan amalan-amalan yang itu akan mengantarkan dia mendapatkan ilmu, membaca, mutalaah, dia menghafal, murojaah, sampai dia betul-betul menghasilkan, ini mendapatkan ilmu dengan cara-cara itu. Ini juga masuk di dalam ini salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Dan di antara buahnya Allah akan mudahkan dia ke jannah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya jalan ke surga hanya dengan kita mengamalkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dari tauhidnya, dari ibadahnya, dari akhlaknya. Dan ini tidak akan mungkin kita bisa wujudkan kecuali dengan kita memiliki ilmu. Sehingga orang-orang yang mereka berilmu, orang yang mereka paling memungkinkan untuk dimudahkan masuk atau melalui atau mengantarkan ke jannah, karena dengan ilmunya dia tahu bagaimana kiat-kiat untuk masuk jannah, dan dengan ilmunya dia akan tahu bagaimana harga setiap amalan yang akan mengantarkan ke jannah. Allah akan tanamkan dalam hatinya semangat untuk dia beramal, diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan dia untuk beramal, sehingga dia dimudahkan Allah masuk jannah. Dia dimudahkan mewujudkan perkara-perkara yang akan mengantarkan dia masuk jannah. Atau yang kedua diantaranya pula, Allah akan mudahkan dia ketika manusia kesulitan untuk memasuki jannah dengan melewati jembatan sirat dengan segala keadaannya. Orang yang mereka memiliki perhatian semangat kepada ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke jannah. Kemudian orang yang alim, bagaimana para malaikat memiliki ta'zim, ini memuliakan kepada para ulama, para talabatul ilmi, dengan merendahkan, mengepakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk pemuliaan kepada para pencari ilmu, karena ridha dengan para pencari ilmu. Karena di antara manusia ini yang paling diharapkan menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah, tentu yang pertama kali adalah orang yang mereka berilmu, yang akan bisa mewujudkan ketaatan kepada Allah. Dan para malaikat mencintai kepada hamba-hamba Allah yang taat, dan akan menjauh dari hamba-hamba yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis-majelis yang di situ manusia mereka mempelajari berzikir kepada Allah, mempelajari ilmu Allah, mempelajari risalah Allah, malaikat menggabungkan diri, malaikat berkumpul mengelilingi majelisnya, dan diantaranya malaikat mendoakan kepada para talabatul ilmi. Sebagaimana secara umum Allah katakan, para malaikat wa yastaghfiruna, malaikat memintakan ampun kepada para kaum mukminin secara umum dan para talabatul ilmi secara khusus. Kemudian ikhwani fillah,
Wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wal ard hatta al-hitanu fil ma. Bagi para pencari ilmu, orang-orang yang alim akan dimintakan ampun penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan yang ada di lautan. Dalam riwayat yang lainnya, sampai namlah fi juhriha wa hatal hud, semut yang kecil dan ikan paus yang besar, sehingga makhluk-makhluk ini semuanya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah sangat butuhnya kita dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan berbahagialah orang-orang yang mereka dimintakan ampun oleh para makhluk Allah yang lainnya. Lebih-lebih para malaikat memintakan ampun, atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya di langit dan di bumi, bahkan binatang-binatang memintakan ampun. Sungguh ini kemuliaan yang sangat besar yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegera menyambut ampunan Allah dan talabul ilmi, talabul ilmi, mencari ilmu, satu di antara jalan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan orang yang mereka berilmu dibandingkan ahli ibadah, bagaikan keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Bintang jumlahnya miliaran bercahaya, jumlahnya miliaran, akan tapi tidak bisa menerangi bumi. Bulan hanya satu bisa menerangi bumi. Ini keutamaan ahli ilmi dibandingkan dengan ahli ibadah. Dua-duanya sesuatu yang dibutuhkan menyatu dalam diri orang, beribadah kepada Allah dan dia berilmu. Bukan maksudnya orang yang mereka berilmu tidak menjadi ahli ibadah, akan tapi yang satu disibukkan hanya dengan ibadah kepada Allah semata dalam bentuk ibadah-ibadah ritual, salat, puasa dan semisalnya, yang kemanfaatannya kembali kepada pribadinya atau lingkungan, akan tapi dalam area yang sempit. Lain dengan ulama yang dia menyebarkan ilmu, maka ilmunya menerangi bagaikan bulan menerangi seantero jagat. Semua manusia mendapatkan manfaat dari ilmunya para ulama. Maka berbahagialah orang yang mereka Allah berikan kemudian meniti tangga-tangga ulama yang mereka berinteraksi selalu dengan ilmu. Kemudian sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Seandainya ahli waris itu dikaitkan dengan nasab, ikhwati billah, maka berarti nasab para ulama nasab yang paling dekat dengan para nabi, memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Karena para ulama pewaris para nabi, yang diwarisi adalah ilmu yang diajarkan oleh para nabi, dan para nabi tidak meninggalkan, tidak mewariskan harta, dinar, dirham. Para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil bagian ini, hendaklah maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, ikhwan fillah, hendaklah kita yang pertama berbangga seandainya Allah jadikan kita di antara para talabatul ilmi. Yang kedua, hendaklah kita bersabar dengan segala kesulitan yang menimpa para talabatul ilmi. Yang ketiga, yang selanjutnya, hendaklah kita masyarakat khususnya tidak pernah bosan untuk selalu bergabung di majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmu merupakan riyadul jannah di dunia, taman surga di dunia. Sebagaimana disampaikan Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila anda melewati riyadul jannah, taman surga, maka bergabunglah. Dan para sahabat tanyakan, kata Nabi, riyadul jannah halaqah dzikr, yaitu halaqah dzikir, itu halaqah ilmu. Mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara para barisan para talabatul ilmi, istiqamah hingga ke akhir kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang memiliki perhatian para ilmu, karena tidak ada kebaikan kehidupan kecuali apabila berwarna dengan warna ilmu. Mayuridillahu bi khairan yufaqqih fid din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.